Hai Anover semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Di episode kali ini kita langsung apa Lin? Q&A. Kesana semangat itu tanda bahwa konten kami sudah bingung kehabisan ini, makanya. Tetapi request juga kan dari teman-teman, ayo Q&A lagi dong. Oke. Disinilah kami mengadakan Q&A lagi di bulan Oktober 2023 ini yang khusus supernatural spiritual kan, non personal. Kali ini benar-benar supernatural spiritual dan waktu itu kami bilang ke admin, pertanyakan kami, perdebatkan kami. Ya udah, akhirnya dikompil oleh tim admin. Thank you tim admin. Jadi dia udah mengkompil sekitar 50-an pertanyaan dan 50 pertanyaan itu dirasa mewakili dari 800 pertanyaan. Wow. 800. Jadi tim admin ngerasa ini kan ada yang mirip-mirip kan, pertanyaan 1, pertanyaan 20, pertanyaan 30 ada yang mirip, itu dijadiin satu. Diambil yang paling sesuai gitu kan. Jadi ya of course kami nggak mungkin menjawab satu persatu ya dari 800 itu. So, tanpa berlama-lama lagi, without further ado, shits, please go away. Stay tuned. Hai Kanesi. Langsung mulai Len. Yuk. Mulai. Langsung aku bacain. Ya. Ya, Satu. bagian pertanyaan yang bacain Aileen, soalnya dengan rambut Wendy's-nya dia. Wendy's. Pertanyaan pertama. Wendy's? Iya, it is It's not Wendy's. Emang kamu tahu Wendy's apa? Tahu. Apa? Makanan junk food. Yang rambut merah. Iya, mirip. Mirip sih. Tapi inspirasi aku bukan Wendy's sih. Ya udah, lah, yuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Hai Anomali, semoga sehat selalu ya. Mau tanya, apakah benar jika kita ingin meningkatkan nilai spiritual, kita akan lebih sering mendapatkan masalah atau dalam kurung semacam ujian? Misalnya dari segi keluarga, yaitu orang tua, anak, mertua, atau ipar, keuangan maupun karir. Bagaimana caranya agar spiritual kita bertumbuh bukannya terjerumus ke dalam masalah-masalah tersebut? Terima kasih. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. You know what? Kakak udah faktor U ya. All I can hear and all I can remember, kalau spiritual makin banyak Kak percobaan udah. The rest of it I don't remember. Tapi intinya gitu sih. Nih mau baca nggak? Ya udah, Mau baca. apa? Oke. Baca ininya. Kami coba jawab ya. Baca pertanyaan. Meanwhile, Jesslyn mau atau Aileen mau coba jawab? Aileen dulu boleh kalau mau. For me kalau misalnya ujiannya terus-menerus yang sama, itu berulang kali terjadi, itu menurut aku bukan ujian lagi dari Tuhan sih. Emang simply kita belum bisa menghadapi masalah tersebut dan belum bisa menemukan solusi dari masalah tersebut dengan baik. Masalah pasti akan datang, tapi pasti akan selalu ada solusi yang bisa kita selesaikan. Jadi kalau memang pertumbuhan spiritual harusnya nggak stuck di satu masalah yang sama. That is for me, ya. Jesslyn mau nambahin? Sebenarnya Aileen udah komprehensif. Template kalau kamu. Ya udah, paling tambahin apa ya? Oh, Tuhan tidak pernah menguji kita melebihi batas kita semua. Tuhan selalu tahu masing-masing dari kita semua. aku salfok sama suara Yaudah. papi yang di belakang. Suara. Gitu. Iya, oke. Kalau dari gue teman-teman, gue nggak terlalu mikirin lagi mengenai ini ujian atau apa. Tapi prinsip gue lebih rock and roll. Jadi gini, shit happens, but shit doesn't happen all the time. Bahasa Indonesianya jelek sih. Kemarin itu kan kami perpisahan kan sama tim editor kan. Itu message gue kepada tim editornya karena dia mau keluar negeri. Gue bilang gitu, shit happens, but shit doesn't happen all the time. Indonesiain dong bro Will, jadi jelek bau kalau di Indonesiain. Ya artiin sendiri lah ya. Kok Jadi, bau sih? Kok jadi jelek? Ya, bau yang suruh kayak arti Indonesianya apa bro Will kata bau. Coba artiin. Enggak mau, jelek banget asli. Gini, masalah Kotoran terjadi, tapi kotoran tidak terjadi setiap saat. enggak juga lah. Masalah terjadi, tapi masalah tidak terjadi setiap saat. Ya. Ya itu. Jadi gue udah prinsip hidupnya I have to fight
Dan setiap apapun itu, masalah atau enggak, ujian atau enggak, hadapi dengan gagah berani aja guys. We have no choice. Gagah I have berani. no choice. And you have no choice. Karena masalah pasti akan selalu terjadi. Mau kita mendaki spiritual atau tidak, mau kita memasuki tahap duniawi atau tidak, masalah akan selalu terjadi. Yap. Lanjut. Aku gantian baca kali ya. Ya, Oke. boleh dong. Yang nomor 2 kan. Halo Anomali, aku sebenarnya penasaran hal ini dari dulu. Mau nanya, apakah hewan benar-benar merasakan sakit? Dalam kurung, bagi hewan-hewan yang bisa merasakan sakit. Seperti kita merasakan sakit, tanda tanya. Apakah mereka punya kesadaran? Atau hanya seperti seolah-olah sebuah robot yang mengikuti algoritma? Karena kadang suka ngebayangin hewan-hewan yang dibesarkan cuman untuk jadi makanan manusia, dirawat di kandang seadanya, dan untuk hewan-hewan yang menderita, apakah ada happy ending bagi mereka? Bagaimana gambaran afterlife mereka? Gimana sistem keadilan yang diterapkan Tuhan untuk mereka? Itu pertanyaannya. Tunggu. Aku bingung sama pertanyaannya because so much question. Oke, kalau gitu kita pecah dulu ya. Iya. Nggak usah. Kita pecah dulu. Gini. Oke, pertama-tama ini aku nanya ke Aileen sama Kak Willy, apakah hewan bisa merasakan sakit seperti kita merasakan sakit? Pantesan tim adminnya udah warning kami kayak Kak Aileen, Kak Jess, Kak Will, sorry ya pertanyaannya bukan yang mudah dicerna dan tipe maksudnya beginian. Iya. Ini gue ngeliat screenshotnya dia tadi ngintip pertanyaannya kayak bukan hai anomali bla 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 titik. Enggak, papa tanda tanya papa. Oke. Apakah hewan? Iya. Apakah hewan benar-benar merasakan sakit? Dalam Oh iya, kurung dia bagi ya. Yes, Oke, they Edu. do. Bahkan Edu. kalau secara secara anatomi tubuh hewan kan juga punya sensori di otaknya. Tuh. Kenapa dipegangin gitu? Karena suka jatuh. Oke. Nih kalau jatuh begini. Oh iya, ya udah supaya. Terus. Jadi menurut aku, of course hewan pasti bisa merasakan sakit karena dari anatomi tubuhnya pun juga punya sensori untuk merasakan sakit kan. Mm-mm. Terus aku tanya ke yang selanjutnya ya. Apakah mereka punya kesadaran atau hanya seperti seolah-olah sebuah robot yang mengikuti algoritma? Yes, they do. Ini pengalaman gue sendiri dan sampai sekarang terjadi. Bokap gue itu kan usaha speaker. Di depan itu ada kucing, sebenarnya kucing liar, tapi dia tumbuh besar di workshop pabrik speakernya itu. Bokap gue ada pegawai yang selalu standby 2 orang. Nama kucingnya Blacko, yang udah kalian tahu. Sebenarnya dia vegetarian, jadi dinamakan vegetarian Blacko. Really? Karena suka- Vegetarian? Karena dikasih yang kayak amis-amis gitu nggak selalu mau. Dikasih daun singkong nasi padang dimakan. Tapi nasi padang emang enak sih, berarti Iya nasi sih. padang universal ke Oke, semua. Oke, fokus tadi marahin kita. Oke. Nah, satu dari pegawainya itu galak sama si Blacko. Satunya netral, bokap gua baik banget. Tiap kali kalau bokap gua kerja lagi nyolder speaker atau apapun gitu, itu si Blacko pertama-tama naik ke sini, nggak minta izin, terus naik ke punggung, naik ke kepala, udah kayak nggak minta izin sama sekali. Sedangkan sama salah satu pegawai yang agak galak, matanya gini, kayak waspada terus gitu. I see. Padahal nggak disakitin, cuma mungkin dibentak atau diapain. Yes, they do. Mereka punya kesadaran. Gitu. Kadang suka ngebayangin hewan-hewan yang dibesarkan cuman untuk jadi makanan manusia, dirawat di kandang seadanya. Dan untuk hewan-hewan yang menderita, apakah ada happy ending bagi mereka? Ini pertanyaan sulit sih teman-teman. Kami tidak meneliti jiwa binatang ya, karena memang bukannya kami sombong. We are human. A bit irrelevant untuk memahami dunia afterlife atau jiwa kesadaran binatang. Walaupun kami yakin pasti itu semua satu kesatuan, spirituality dan supernatural. But kalau harus menjawab pertanyaan itu, kalau nggak salah kami pernah bikin video kami mengenai arwah dogi, remember? Nah, ini nih thumbnailnya. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan yang barusan bahwa gimana nasib mereka. We do not know nasib para sapi yang dimakan, nasib para ayam. Tapi ya sebagai contoh hewan aja deh. Dogi aja tuh kami pernah melihat beberapa arwahnya. So I assume
mungkin memang ada juga jiwa atau arwah sapi, ayam, ya gitu. Oke. Tapi sampai sejauh apa, we do not know. Pasti ntar ada aja yang nanya, oh kalau gitu cacing ada nggak, nyamuk ada nggak, belatung ada nggak? To be honest, I don't care sih. Kalau nyamuk gue tepok-tepok aja, I don't give a man, I don't care. Bodoh amat. Khusus nyamuk. Bagaimana gambaran afterlife mereka? Gimana sistem keadilan yang diterapkan Tuhan untuk mereka? We do not know as well. Tapi balik lagi, konten yang tadi ini itu bisa jadi referensi buat teman-teman. Gitu. Ini yang Google Speaker nyala, Yes, Google Speaker nyala sendiri. Speaker ya. aku barusan salah ngomong. Punya banget sih Google Speaker. Ya Kalau udah. yang afterlife mungkin beberapa kali kita nemuin jiwa binatang dari klien-klien kita itu memang ada di alam yang baik ya. Mm-mm. Tapi we do not know itu alam mana. Mm-mm. Tapi visionnya di alam. Iya, setuju Ya. sih. Kayak yang kita lihat di rumput-rumput gitu ya. Terus kayak mereka main sama arwah-arwah anjing lain gitu sih. Iya. Ya, nggak cuman anjing sih, maksudnya ada butterfly gitu juga, kucing dan lain-lain. Very beautiful. Banyak. Very Energinya tuh beautiful. very peaceful. Tapi khusus untuk hewan. Iya. Oke. Tuhan adil sih. Setuju. Ini mungkin mau Kawil yang nanya. Siap. Berikutnya ya. Jadi kita ganti-gantian gitu Baiklah. ya, biar lucu. Next, salam. Harap semua tim Anomali sehat-sehat selalu. Thank you. Thank Pertanyaan you. saya, apakah pandangan kalian dalam kurung pandangan anak indigo tentang dunia akhir zaman? Tentang dunia akhir Ya zaman. itu dulu aja. Masih ada yang lain yang papa masih ada. Oke. Dunia akhir zaman ya. Dunia Kalian akhir berdua yang zaman. jawab deh. Oke, dunia akhir zaman sih ada dua ya. Ada yang dunia akhir zaman untuk bumi dan ada dunia akhir zaman untuk manusia. Bisa jadi sebenarnya akhir zaman yang dimaksud ya, tapi ini sih terlepas dari kepercayaan, suatu kepercayaan tertentu ya. Itu sebenarnya adalah kita yang misalnya nih besok dipanggil Tuhan gitu. Ya kita harus menghadap Tuhan saat itu juga. Ya itu sebenarnya juga salah satu merupakan akhir zaman kita sebagai manusia gitu. Kenapa? Bingung nggak? Diplomatis amat. terus. Itu salah satunya gitu. Jadi karena kami juga tidak pernah mengalami akhir zaman, ya kami benar-benar menyerahkan itu sih ke Tuhan gitu. Tapi kalau ditanya akhir zaman untuk manusia ada nggak sih? Ya ada, yaitu ketika kita semua meninggal. Aileen? Dari aku ya, for me, aku pasti nggak akan bisa kontrol dan nggak akan tahu akhir zaman seperti apa. Walaupun mungkin di luar sana banyak ciri-cirinya ya. Tapi for me, mau akhir zaman atau enggak, tetap jangan lupakan untuk tetap care satu sama lain sih. Karena itu yang dibutuhkan oleh sesama manusia. Mm-mm. Jawaban kakak di boykot sama Elin. Hah? Kenapa? Itu jawaban Tapi kakak. tapi ya itu yang aku pikirin dan yang abstrak yang aku dapat. Karena makin ke sini yang kita lihat mau akhir zaman atau enggak, manusia itu ke arah yang lebih mementingkan ego pribadi. Dan ketika mementingkan ego pribadi, yang rusak itu bukan cuman Nggak usah diri bikin kita apa-apa. sendiri. Udah jelas kok, cukup jelas. Oke. Don't worry. Yang jelek bukan, yang rusak itu bukan cuman diri kita sendiri, tapi kita juga bisa nyakitin orang lain, kita nyakitin bumi, kita nyakitin juga lingkungan sekitar kita. Yap. Itu. Dan ini berkesinambungan ya. Bisa jadi akhir zaman untuk bumi itu adalah karena kita misalnya udah nggak peduli sama planet kita, terus ujung-ujungnya planet kita jadi rusak, terus amit-amit gitu jadi hancur, jadi ya amit-amit gitu ya. Terus atau misalnya ketabrak gitu sama bintang yang gede, terus misalnya ngelahap bumi, ya itu kan bisa aja kan akhir zaman. Ketabrak bintang. Ada juga planet yang kehisap bintang. Iya, Mass-nya maksudnya kalah. kehisap, iya, Ya, aku minta masanya maaf. kalah gitu. Iya, itu maksudnya. Iya, kehisap Oke. bintang gitu ya. We never know gitu. Kalau Itu aku bisa kehisap, terjadi. kalian berdua gimana? Nggak mungkin. Kehisap. Sini aku Ini hisap. pasti ntar ada yang maki. Kak Willy jangan jadi bau gitu. Oke, Ya kalau virus. memang kodratnya Antivirus bau, buaya, antivirus bau. susah sih. Gitu ya. Iya. Kalau udah buaya ya susah. Tapi kemarin kan dinosaurus jelmaan buaya, enggak Oh sih? iya, iya Sorry, juga. sorry, Jadi kakak dari Kakak bukan reptilian. reptilian. No, Yes, you are. kakak alien. Alien kan reptilian. Enak aja nggak semua. Iya dong, banyak kan. Daripada jadi Jangan mosquito. lupa ada alien insects, kecoa, ada alien yang mungkin binatang air. Nah, kakak milih mau yang mana? Next. Kalau dari gue teman-teman mirip Aileen. Karena gue sadar manusia tuh lifespan-nya cuma paling berapa sih? 70 tahun, 80 tahun. Yep.
To be honest, gue nggak peduli lu akhir zaman, karena by the time gue meninggal pun belum tentu dunia kiamat ya. Iya, itu adalah akhir zamannya kita ya, Itu bener akhir gak sih? zamannya gue. Iya. Tapi people have been talking about akhir zaman. Semua orang yang udah ngomongin per generasi, belum kiamat-kiamat buminya dari tahun 1900 ya kan, dengan lifespan human yang cuma 80 tahun. Itu kalau dari personal sehari-hari. Makanya gue bilang sehari-hari gue tuh fokus ke pengembangan diri, gimana caranya become manusia yang lebih better and better. Karena sampai gue mati pun belum tentu gue mencapai pencerahan. Ingat teman-teman, semua orang yang menjajaki path spiritual belum tentu sampai nafas terakhir Anda dan kami mencapai pencerahan. Jadi what's the best thing to do? Kembangin diri terus aja. Gue gak terlalu peduli sih akhir zaman mau kayak apa. Dan jujur agak konyol kalau misalnya pembicaraannya sampai berantem gara-gara soal akhir zaman tuh konyol. Nah tapi kalau misalnya harus ditanya pandangan ya anak indigo gitu mengenai akhir zaman, gue ngambil referensi dari, kalau nggak salah ini Hinduisme. Zaman manusia itu dibagi jadi 4. Ada yang namanya Treta Yuga, dua para yuga. I'm sorry ya umat Hindu, gue nggak begitu hafal. Kali Yuga dan apa gitu. Nah diyakini yang sekarang kita bernafas 2023 ini adalah zaman Kali Yuga. Zaman dimana teknologi mencapai maksimumnya, namun manusianya paling maksimum menjauhi spiritual. Dan ya itu mencerminkan keadaan sekarang gitu. Oke. Apalagi nih? Oh, ada lagi ya? Oh iya, ada nih yang Keris. Ya yang terakhir, gak tahu ya, semoga bisa ya. Apakah pula pandangan Kak Keris tentang akhir zaman? Aku rasa mereka bertiga sudah menjawab dengan lebih presisi, sebagaimana dari manusia ke manusia, kata Keris. Oke. Nggak jauh komprehensif aja Carrie. Ingetin kita. Kata dia, aku bukan Jesslyn Aileen. Asam Keris. Tim komprehensif. Tim komprehensif. Yuk berikutnya Lin. Ya. Pengen banget Anomali bahas mendalam tentang bagaimana caranya untuk bisa mengalami kebangkitan spiritual. Oh ini mirip yang tadi ya. Ya, memang proses kebangkitan spiritual setiap orang berbeda, tapi pengen tahu dari sudut pandang dan pengalaman Anomali bagaimana. Lalu, ya, typo dia. Lalu, langkah dan kebiasaan seperti apa yang harus dilakukan untuk dapat mengalami kebangkitan spiritual, dalam kurung berdasarkan Itu dulu pengalaman Anomali. Bentar, aku boleh lihat ininya Boleh. nggak? Itu dulu, Aileen dulu. Tambahin dikit deh, ini cuman kata-kata Oke, udah, dari ya. dia. Saya berharap Anomali maupun DA bersedia membahas tentang ini. Setidaknya dengan sedikit pengetahuan, saya dan teman-teman yang menonton konten YouTube Anomali dan DA dapat belajar sedikit demi sedikit untuk menjadi manusia yang lebih baik. Menjadi manusia yang berkesadaran akan diri, semesta, dan sang pencipta. Terima kasih Anomali. Thank you. Kak boleh jawab dulu nggak? Boleh. Oke, ini gue quote dari Sadhguru ya, salah satu praktisi spiritual, bukan supranatural, yang gue pun cukup kagumi. Dia bilang bahasa Inggris, tapi gue parafrase di bahasa Indonesia aja. Tugas Anda hanya untuk berusaha. Sisanya, outputnya, biarkan alam yang bekerja. Kurang enak kan bahasa Inggrisnya? Your job is to strive. Let nature do the rest. Enak kan? Nah, sama, gue ngambil jawaban dari situ. Pertanyaannya itu kan ditanya bagaimana caranya kita tahu sudah mengalami kebangkitan spiritual, bagaimana caranya kita tahu menjadi manusia lebih baik. You never know. I never know. We never know. Karena kalau fokus kita kepada kebangkitan spiritualnya, kita cuma fokus di sono yang ketika kita sudah mencapai titik itu, apakah itu titik terakhir? Masih ada titik lagi, masih ada titik lagi, masih ada titik lagi. Kalau prinsip gue udah nggak mencari itu kebangkitan spiritual. Instead, seperti yang tadi, bagaimana menjadi manusia yang lebih baik. I do believe ketika kita terus-terusan mengembangkan kepribadian kita menjadi better human, pasti secara nggak langsung kita menyentuh satu titik kebangkitan spiritual. Mungkin banyak banget orang yang berpikir kebangkitan spiritual adalah kebangkitan supernatural. It's two different thing. Kebangkitan spiritual itu adalah menyadari perannya kita di dunia ini apa di antara benang cosmic universe yang begitu luas, antara lain itu. Dan gue ingat kalau nggak salah Keris pernah ngomong hal yang sama. Menyadari peranmu, tugasmu, dan juga
ya peran dan tugasmu itu. Ini kalau Keris mau nambahin silakan Keris. Mengalami kebangkitan spiritual tidak harus menjadi seorang pertapa, atau dia harus mengisolasi diri dari lingkungan luar. Jesslyn pernah bertanya kepada aku, Keris, apakah aku harus mengisolasi diri dari luar dan bertapa seperti petapa-petapa yang... Keris, bentar, tapi ini sensitif. Oh, kata dia nggak apa-apa. Seperti pertapa-pertapa yang lebih memilih mengisolasi diri dari luar. Tetapi aku tidak bilang bahwa semua pertapa begitu. Ada juga yang masih berkomunikasi dengan manusia atau bersosialisasi. Lalu aku berkata kepada Jesslyn, tidak harus Jesslyn, untuk urusanmu berbeda. Kamu harus bersosialisasi dengan orang lain. Itu sudah menjadi tugasmu. Kamu juga masih bisa mengalami atau yang namanya keduniawian, tetapi jangan lupa bahwa keduniawian juga harus diseimbangkan dengan spiritualitas. Sebenarnya tidak salah bahwa orang yang mengejar spiritualitas, namun seringkali mereka menggebu-gebu, mengejar, dan lupa bahwa diri mereka masih manusia, diri mereka masih dalam tulang dan daging. Duniawi tidak sepenuhnya salah, tetapi duniawi sangat amat salah jika itu berlebihan. Jadi, aku ulangi, duniawi akan sangat salah bila itu sangat berlebihan. Duniawi dalam arti dapat bersosialisasi, mencari kebutuhan untuk keluarga, itu sama sekali tidak salah. Misalnya, ingin membeli barang karena hasil jerih payah sendiri, itu tidak masalah sama sekali. Namun yang salah tetap adalah yang berlebihan. Sebaliknya, aku juga berkata kepadanya, ketika kamu bertugas untuk umat manusia, ketika kamu bertugas untuk menyuarakan suara-suara, untuk menyuarakan apa yang ada di benakmu, untuk menyuarakan apa pengalaman kamu telah menjadi bagian dari universe untuk membantu bersama-sama manusia mengembangkan dunia ini. Ya, itu dari aku, kata Keris. Kenapa? Elin? For me, spirituality itu is about awareness. Nah, awareness yang seperti apa? Yang pertama itu pasti kenalin mengenai diri kita sendiri, kenali mengenai orang lain, dan kenali mengenai lingkungan kita maupun universe kita. Terus, yang kedua itu butuh yang namanya ketika kita mengenali lebih mengenai diri kita, lingkungan maupun situasi di luar sana, di situ kita pasti akan lebih melihat dari berbagai sudut macam aspek. Kebanyakan manusia itu sebenarnya hanya melihat titik satu aspek dan hanya mau fokus pada satu aspek, padahal masih banyak banget aspek dalam hidup yang perlu kita lihat. Ketika kita benar-benar sudah bisa melihat dari berbagai macam aspek, di situ kita belajar untuk balance. Yang tadi Carrie sampaikan, balance. Hidup itu butuh balance. Jadi it's not about me, tapi it's all about us. It's all about us. Kakak suka itu. It's never about me, it's about us. It's about us. Dan jangan lupakan bahwa hidup di dunia ini bukan cuma kita sendiri. Masih ada makhluk lain yang hidup bersama kami. Setuju. Tambahan lagi dari aku, spirituality itu selalu bermulai dari diri sendiri. Kita nggak bisa mulai spirituality dari orang lain. Jadi yang perlu diubah adalah mindset kita, pikiran kita, dan hati kita. Itu yang paling utama. Kita nggak bisa maksain situasi di luar, tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Dan perjalanan spiritual itu nggak akan ada hentinya sampai kita menutup mata. Sampai kita menutup mata, itu pasti akan terus-menerus kita akan kita akan selalu ada di journey spiritual tersebut.
Ya gitu. Perjalanan tanpa henti. Ya gitu lah ya intinya. Ya. Ini kemarin aku tuh sempet ngebales, jadi kayak salah satu storynya Spiritual Nusantara. Dia itu Ini yang akun IG-nya Spiritual NS itu kan ya? Iya, IG Spiritual NS. Ya aku merekomendasikan teman-teman untuk coba ngecek akun ini sih, karena ini akun bagus banget menurut aku. Dan aku reply-nya kayak gini ke Spiritual Nusantara. Mungkin teman-teman mau mendengar ya. Aku sangat setuju. Karena nih, jadi aduh gimana yang ngomongnya ya? Masalahnya Udah di nggak ada story-nya apa story-nya, dulu? udah Iya. nggak ada story-nya, hilang lagi. Kalau gitu jangan diambil semua, ambil yang poinnya aja. Oke. Di sini kita lagi membahas tentang spiritualitas. Lalu aku bilang ke Spiritual Nusantara bahwa aku sangat setuju karena pembelajaran tentunya tidak pernah habis. Hari ini tidak ada pembelajaran, besok bisa tiba-tiba banyak pembelajaran. Kubu kanan sudah mengetahui porsi kita. Terkadang di posisi stagnan, terkadang upgrade, namun pastinya ketika kita bertumbuh atau upgrade, tanggung jawab jadi lebih besar. Tidak ada yang namanya pencapaian pasti dalam dunia spiritual. Sampai kita mati, dunia tetap akan memberi kita pelajaran-pelajaran berharga yang nantinya berguna ketika kita sudah tidak lagi beraga. Aku pernah bertanya kepada Keris, apakah menjalani path spiritual harus benar-benar bertapa atau jauh dari dunia luar? Lalu dia berkata kepadaku, tergantung, untuk jalanmu tidak harus seperti itu. Itu yang tadi. Ya, ini yang tadi. Jadi kamu harus berurusan dengan orang lain, bla bla bla. Di saat kamu mengalami keduniawian, kamu tetap mengingat diri menjadi manusia. Namun di saat mengerjakan tugas, kamu juga ingat kamu adalah makhluk Tuhan yang peduli akan dunia ini. Lanjut, Lanjut I think. lanjut. Yuk, Aileen yang baca. Selama penanganan kasus, apakah pernah menemukan arwah yang saling bertemu dengan kerabat atau keluarganya? Dan bagaimana interaksi mereka setelah di sana, serta di dimensi apa? Thank you. Mungkin maksudnya udah jadi arwah terus ketemu arwah keluarganya gitu kali ya? Maksudnya pertanyaannya. Iya, kerabat atau keluarga. Apakah pernah menemukan arwah? Ya, oh, yang saling bertemu. Oke, banyak ya. Pernah sih. Enggak, Tapi- ya sorry nggak sebanyak itu, tapi lumayan. Dan biasanya time-nya nggak bareng. Misalnya ada klien yang menanyakan kakek neneknya almarhum, siapa yang meninggal duluan, terus ketemu nggak? Itu banyak kok yang di dimensi sana. Ada yang nunggu ketemu, ada yang nunggu nggak ketemu, ada yang ditipu iblis, ada macem-macem. Tapi kalau pertanyaannya arwah Apakah- itu saling ketemu nggak dengan kerabat dan keluarganya? Oh banyak. Banyak kok. Aku tambahin sedikit deh yang spirituality. Iya sama, gue juga masih mau nambahin, tapi nggak apa-apa, lu dulu. Oke. Ini lucu banget nih. Pertanyaan berikutnya. Oke, gantian kali ya, tadi lu udah nanya ya. Ini lucu banget nih tulisannya. Oke. Hai Trianomali, salam kenal. Saya sangat senang dengan penjelasan kalian bertiga. Sudah lama saya ikutin acara Trianomali dan DA. Thank you. Bagaimana cara mendekatkan diri kita dengan HB? Dengan HB, bagaimana cara mendekatkan diri kita dengan HB kita? Bisa dijelaskan lagi. Kirim salam untuk Keris, Legion, dan KGR. Thank Bacanya you ya. legend. Iya, Legion, ya Legion. Dia berarti Oke. fansnya Keris, Legion, dan GR, Grim Reaper. Oke. Gimana caranya mendekatkan diri dengan HB? Siapa dulu yang ingin menjawab, kata Keris? Keris dulu deh, karena ini ranahnya HB. HB tidak pernah sekalipun ingin diakui atau secara terang-terangan meminta kepada manusia untuk mengenal dirinya secara langsung. Namun, HB selalu lebih mementingkan kebutuhan anak didiknya dibandingkan dikenal secara gamblang. Jadi, bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada HB, yaitu ketika kalian sedang berpikir atau tiba-tiba mendapatkan jawaban yang terlihat seperti solusi, namun kalian masih tidak yakin. Tidak apa-apa, kalian berdoa sebelum melakukan
jawaban itu. Lalu kalian fokus, jangan untuk mengejar hasilnya, namun untuk mengejar prosesnya. Apakah yang aku lakukan ini itu benar-benar yang benar atau tidak? Karena proses lebih penting daripada hasil. Mengapa? Ketika kalian proses jatuh dan bangun, ketika ingin mendengarkan suara HB, di situ kalian latihan. Semakin kalian latihan, semakin kalian akan menjadi bisa memilah-milah yang mana yang suara yang membangun untuk kalian, yang mana bukan yang membangun untuk kalian. Ya. Jadi kuncinya adalah latihan untuk mendengar hati nurani kamu, kata Keris. Kenapa kau, Will? Yang akan gue ngomong abis ini mungkin seakan-akan kontra dengan anomali, bukan kontra dengan Keris ya. Namun gue harus menyampaikannya. Jangan biarkan orang lain yang menentukan suara-suara di pikiranmu itu, yang mana yang HB, yang mana yang iblis, yang mana yang malaikat, dan yang mana yang ini. You have to define it by yourself. Karena itulah tugas kita sebagai human. Seintens apapun HB, sebrengsek apapun iblis, sesuci apapun malaikat, dan seberdaulat apapun suara Tuhan istilahnya, semuanya balik lagi ke output action kita sebagai human. Bahkan HB, iblis, malaikat, ataupun yang lain-lain tidak bisa membuat tangan kita bergerak sendiri, tidak bisa membuat tangan kita nyuapin diri kita sendiri. Yup. Jadi berjuanglah teman-teman. Hanya teman-teman sendiri yang bisa mengetahui itu suara-suara apa. Kalau teman-teman tidak yakin, bagus, itu kebingungan. Kebingungan adalah tanda bahwa kita mempelajari, kita belajar. Proses. Kalau orang tidak bingung, itu aneh. Dan jika orang tidak mengalami kebingungan, bagaimana mungkin dia mengalami kebahagiaan dalam mengerti? What did I just say? Anyway, balik lagi ke teman-teman. Berjuanglah, kita semua melalui proses itu. Lihatlah saja dari output kita. Yup. Suara-suara itu, apakah itu menggiring output perbuatan kita menjadi kita manusia yang lebih baik, atau menjadi manusia yang tidak lebih baik? Betul. Apakah kita manusia yang lebih penuh kedamaian, atau kita yang selalu menuduh-nuduh orang? Balik lagi ke teman-teman semuanya. Keris bilang gini, lakukan sepanjang itu membuatmu bertumbuh, bukan yang lebih ke arah destruktif. Suara kami tidak pernah menyuruh kalian ke arah yang destruktif. Dari gue lagi sebelum ke Aileen, disinilah pentingnya kita mengesampingkan semua preasumsi ataupun, mohon maaf, doktrin-doktrin yang kita sudah ketahui sebelumnya. Karena itu seperti dinding yang membuat kita kadang ingin memahami sesuatu yang lebih, tapi karena ada dinding itu, kita takut untuk memanjat dan menembus dinding itu. Gitu. Jesslyn? Terakhir Elin, sebelum ke lo ya. Terakhir ya, Keris ada ngomong lagi satu lagi. Ya, aku setuju Willy. Karena terlihat aman dari luar, tetapi dari dalam. Keris kok sensitif hari ini? Ayo Keris, terlihat Keris apa? Aman Keris dari luar. sensitif banget nih hari ini. Terlihat aman dari luar, namun tidak terlihat bertumbuh dari dalam. Wih, dalam banget. Itu dalam banget guys. Gimana? Terlihat, maksudnya yang tadi tuh yang Kak Willy bilang dinding, doktrin-doktrin dan segala macam. Terlihat aman dari luar, namun tidak bertumbuh dari dalam. Setuju Keris. Justru ya Lin, ketika orang sudah merasakan, memahami kebenaran, disitulah orang itu berhenti. Di saat orang sudah merasakan tidak bingung lagi, disitulah orang itu stop belajar.
apakah kami nggak bingung? Oh, kami bingung. Kita Siapa bingung. bilang? Kami ditanya mungkin 70% pertanyaan tidak bisa kami jawab. Kami ngaku, kami jujur, kami human, kami dalam tulang dan daging, kami terbatas. Malah kami bingung dengan orang yang kadang-kadang ditanya, dia sudah yakin banget dengan jalannya. Dan dia, mohon maaf, berani menuding bahwa perspektif dia yang paling benar. Kami aja nggak tahu kebenaran itu gimana. Kami tidak mau mengesahkan kebenaran yang ini dan yang itu. Yang kami fokus adalah apakah yang anomali tahu bisa membuat orang lain menjadi better human. That's all we care. Gitu. Aileen, Dari aku. Dari abstrak kalam agak sakit. nggak apa-apa. Coba, emang sensitif sih kali ini sih. Ya, jadi dibilang jangan cuman fokus untuk mencari dan mendengarkan suara HB. Tapi itu semua harus dibalancekan juga dengan tindakan kita yang kita wujudkan secara nyata Yes. dan juga dengan pengalaman hidup kita. Output seperti yang dibilang tadi. Iya. Bentar apa lagi ya? Tadi ada kata-katanya. Semua tetap butuh dari kesadaran dari diri kita sendiri dan kemauan dari kita sendiri untuk memulai semuanya menuju ke arah spirituality yang lebih baik. HB hanya ditugaskan oleh Tuhan untuk membantu manusia, tetapi tetap yang menjalankan hidup kita adalah diri kita sendiri. Betul. Simple. Sekali lagi bagi teman-teman, jika teman-teman mungkin masih bingung, berbahagialah. Itu adalah proses belajar. Dan nanti yang akan mengerti dan yang akan membimbing teman-teman adalah teman-teman sendiri, bukan orang lain. Itulah higher self, Betul. teman-teman. HB membantu setiap manusia untuk mencapai higher self. Terlepas dari manusia tersebut, orang yang berdosa atau bukan. Tapi kalau aku boleh bilang secara gamblang, semua manusia pasti pernah melakukan dosa. Sadar atau tidak sadar, semua pasti tidak luput dari dosa. Jadi, aku harap kalian jangan pernah lelah untuk belajar mencapai higher self kalian, terlepas kalian masih bingung untuk mendengarkan suara HB. Tapi, aku sebenarnya sedikit concern, Willy, Aileen, kata Keris. Karena belakangan banyak sekali iblis-iblis yang berusaha untuk menyamar menjadi suara HB. Yang terkesan dia membangun tapi ternyata destruktif. Aku ingin menjawab itu, Keris. Tadi aku sudah merenung lama di kamar mandi. Dan gue pengen banget ngomong ini. Dan ini akan jadi highlight mungkin di menit keberapa episode ini. Jangan khawatir teman-teman. Remember, yang menentukan terakhir adalah output perbuatan dari tangan kita sendiri. Betul. Yes, bisa iblis menyamar jadi malaikat terang kalau kata kitab suci kan. Yes, bisa iblis ataupun para dedemit brengsek itu menyamar jadi suara konstruktif. Tetapi kalau teman-teman misalnya mendengar itu dan tidak tahu itu siapa, outputnya tetap prinsipnya 1, tidak merugikan diri sendiri, dan 2, tidak merugikan orang lain, dan tetap bermanfaat buat masyarakat. Tenang, yang rugi iblisnya. Iya. Disitulah kenapa iblis benci banget dengan human, karena dia bisa rugi bandar. Malaikat, Grim Reaper, dan kubu kanan lainnya, ya mereka emang udah bekerja untuk Tuhan. Mereka nggak ada istilah kayak pengen menyesatin manusia. Mereka emang kerja untuk Tuhan. Kalau manusianya meleset, ya mereka sedih. Tapi ya udah. Kalau iblis, mereka pengen nyesatin manusia. Tapi kalau ternyata, ini contoh ya teman-teman, contoh ya. Bisa aja terjadi lu, dan gue yakin pasti terjadi. Lu bencikan sama orang itu kan, lu bencikan, lu datengin. Dia pasti ada di hari itu, di kafe itu. Terus dia ngikutin, benci. Tapi nggak keinginan untuk menghabisi, cuma kayak ingin melabrak gitu kan. Benci gitu, lu datengin, percaya sama gue deh. Ternyata begitu datang ke kafe, beneran ada dia. Iblisnya udah seneng-seneng tuh, udah asik gitu kan. Ternyata begitu sampai kafe, HB tidak tinggal diam. Tiba-tiba ada suara lain yang, kamu lupa ya, rasa dulu kamu mengasihi kucingmu, mengasihi anjingmu, mengasihi apa. Terus tiba-tiba yang tadinya pengen ngelabrak malah jadi penuh dengan rasa memaafkan dan penuh dengan rasa pengen mengasihi orang itu, malah jadi ngobrol biasa dan tumbuh rasa kasih sayang. Yang rugi siapa? Iblis ya. Iya bener sih. Ini gue ngomong ini pasti iblis banyak gak seneng nih. Iya. Jadi jangan khawatir teman-teman.
tetap output terakhir adalah dari teman-teman. Mm-mm. Gunakanlah empati, moralitas. Selama itu tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain, iblis gak bisa berbuat apa-apa. Betul. Sekali lagi, itulah kenapa iblis benci banget sama manusia. Karena dia udah capek-capek, udah mau garis finish, tau-tau di garis finish, bak, dipatahin nama free will, kehendak manusia, yang notabene rugi bandar. Ya, syukurin. Syukurin iblis ya. Ini terakhir dari Keris, mungkin kalau ada yang mau tambahin boleh. Mendengarkan suara HB memang butuh proses. Namun, output itu terjadi atas dasar kemauan dan atas dasar tangan kalian sendiri. Kata Keris. Aileen? Cukup sih, I think. Oke, Ya udah, yuk kita lanjut. lanjut. Pertanyaannya banyak yang enteng-enteng tapi ya? iya nggak ada yang enteng. Oke, Oh, aku tambahin dikit deh. Oke, Aileen tambahin dulu. Ini sebenarnya sedikit out of topic dan sebenarnya nyambung lebih ke pembahasan tadi. Jangan lupa untuk bersyukur sih. Sometimes manusia luput dari hal itu. Ketika orang benar-benar sudah dekat dengan Tuhan dan dekat dengan universe lah, you name it, orang pasti akan di tahap yang akan bersyukur dan akan, bentar bahasanya, Seven Prime turun nih. ya bentar. Ya, dari tadi memang ada yang gangguin kita guys. Demon berusaha untuk ngacauin sinyal kita. Yuk, Aileen. Ketika seseorang benar-benar dekat dengan Tuhan dan universe dan kenaikan spiritual juga, seseorang pasti akan lebih merasa bersyukur. Seseorang juga pasti akan merasa benar-benar yang namanya kedamaian. Kedamaian dan ketenangan hati yang gak dibuat-buat. Yep. Tapi it will naturally yang akan kelihatan dari tindakan kita, hati kita, dan ucapan kita. Iya, setuju sih. Dari Seven Prime nih terakhir ya, sebelum next Ya, questions. tambahin aja. Oke. Guys, ini dari Seven Prime. Gue coba sambil merem ya. Kata kamu gue ganti kita aja ya, teman-teman, gak enak soalnya. Iya, Itu, kita aja. oke. Suara positif dan suara negatif akan selalu ada 24 jam bersama manusia. Dan tidak ada hal apapun yang bisa berubah dari itu. Jangan khawatir. Selama sistem ini masih bekerja, gue ngomong Seven Prime bilang, kalian manusia tidak akan pernah kehilangan kemampuan kalian untuk mendengar yang positif. Sistem ini tidak akan pernah rusak. Adalah keputusan manusia itu sendiri untuk berbuat yang tidak sesuai dengan GPS itu. Sistem ini sudah dirancang sedemikian rupa supaya selalu bisa terdengar dan nyata di batin setiap orang. Udah, itu doang. Jadi intinya dari Seven Prime, itu akan selalu ada plus dan minus itu. Jadi pasti teman-teman akan bingung, pasti. Again, bukan terakhir, dilihatlah dari outputnya, perbuatan kita. That's Yep. why kita pun manusia juga kan masih nggak luput dari kesalahan dan nggak luput dari dosa. That's why makanya kenapa kita di sini berdoa sama Tuhan ya. Oh, Yep, padahal dua pertanyaan berikutnya mengenai Seven Prime. Wow. Kok bisa kebetulan gitu? Ya, Coba Dis. bacain, Lin. Coba Lin Mau bacain. yang Lin. ini dulu? Iya, boleh. Boleh? Emang Oh. yang berikutnya itu kan? Enggak, dua berikutnya. Oh, Oke. ya nggak usah kalau gitu, sesuai urutan aja. Ya udah. Sesuai urutan. Ya udah, Ini biar siapa nggak yang mau pusing baca? ya. Ya udah. Aku dulu deh, nanti Aileen yang baca yang Seven Prime ya. Hai TA, first of all, I would love to say thank you karena keberadaan DA dan TA lebih mendekatkan saya kepada sang sumber. Berkaitan dengan Q&A, saya ingin bertanya beberapa hal. Selama mengikuti DA atau TA, pengetahuan saya tentang spiritual atau supranatural bertambah. Apakah setelah saya mati, pengetahuan ini akan tetap ada meski bentukan saya adalah arwah? Sebab saya berpikir bahwa pengetahuan yang dibawa mati ini akan menjadi kompas bagi kita untuk menghindari manipulasi iblis sehingga tidak menjadi arbis atau dibawa ke dimensi mereka. Pertanyaan nomor 1 dulu. Yuk, Absolutely, teman-teman. Dimensi pemetaan versi anomali yang udah ada episodenya itu merupakan contoh bahwa apa yang kita ketahui semasa hidup terbawa setelah kematian. Yes. Absolutely, jawabannya 100%. Oke. Oke. Sekarang, Hah? Oh mau? kan tadi kakak udah jawab. Oh. Ya udah.
jawabannya sama sih, tetap ada sih. Iya. Udah sih itu doang. Tetap ada. Tambahan dari aku, dekatkan diri sama Tuhan dan jangan lupa untuk berbuat kebaikan semasa ketika kita hidup. Karena ketika kita meninggalkan itu, of course kesempatan itu kan tidak akan ada lagi kan. Dan kebanyakan jiwa-jiwa yang akhirnya menjadi arbis ini, kebanyakan ya dari beberapa kasus yang aku lihat adalah jiwa-jiwa yang kurang bersyukur dan memang kurang dekat sama Tuhan. Nice. Oke, Lanjut kali ya aku pertanyaan. lanjut ke pertanyaan kedua ya. Saat mati nanti, saya berencana menggunakan free will untuk menunggu waktu anak saya tiba. Apakah selama penantian itu akan ada bahaya manipulasi iblis yang menjadikan saya tidak bisa ke jalan Tuhan? Tergantung dari dimensinya teman-teman. Kalau seperti ini kasusnya, coba gue cek ya. Sebenarnya Ya, aku- masih bisa, kata GR. As long as kalian manusia, di dimensi apapun itu setelah kematian, masih menunggu akan sesuatu dan belum mengikuti protokol yang disediakan untukmu, kata GR, kalian belum lepas dari yang namanya intervensi suara-suara yang tidak seharusnya. Itu kata GR. Jawabanku sama Willy, kata Keris. Aileen, mau tambahin? Sebenarnya kalau dari aku kurang setuju untuk menunggu sih. Karena setiap jiwa bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Dan kebanyakan kasus yang aku lihat malah jatuhnya jiwa tersebut itu kemelekatan terhadap keluarga. Kesimpulannya, tunggu dengan resiko Anda sendiri. Waiting at your own risk. Nah gitu. Gitu. Kalau diperbolehkan ya teman-teman. Kadang ada juga yang karena satu dan lain hal, ya GR bilang tidak boleh gitu. Jadi kayak nggak dikasih akses saja. Nah itu yang kami nggak tahu. Kapan Iya. boleh, kapan nggak. We don't know. Kalau aku saranin sih nanti sebelum teman-teman ingin melihat keluarga setelah dicabut gitu ya. Ya ini amit-amit ya. Ya tapi kita semua juga akan melalui itu sih, kematian. Sebelum teman-teman dicabut nanti, aku harap teman-teman coba tanya yang terbaik sama Grim Reaper yang Dan nyabut HB, teman-teman. iya. Iya, dan HB mungkin. Sebenarnya daripada Iya. nungguin setelah meninggal, lebih baik untuk saat-saat yang sekarang masih ada dikasih kesempatan untuk bernafas. Sediakan waktu untuk anak dan keluarga dan just spend time with them. Making a good memory sih. Itu yang aku dapat absen. Kayaknya kamu udah siap berkeluarga nih, Lin. Hah? Kapan? Mana? Ya itu dari gaya kamu ngomong. Nice lah, nice udah. Enggak, Oke, itu Bow, kan lanjut lah, Bow. abstrak. Udah, Lanjut aja, Bow. lanjut. Lanjut, Bow. Kok Bow? Lanjut. Lanjut. Oke, tadi sampai mana ya? Tanya sama Grim Reaper atau HB bahwa aku sebaiknya harus bagaimana dan tolong tuntun saya gitu, misalnya gitu ya. Tolong tuntun saya supaya saya tidak salah jalan atau kemanipulasi sama iblis gitu. Dan ini menarik sih guys. Jadi ketika kita udah menjadi arwah tuh kita masih bisa berdoa juga sama Tuhan. Hello TA, it's Hannah to ask you guys deeper about Seven Prime. Ya kan benar tentang Seven Prime. Mana ya, bener ya? Setelahnya, Prime adalah entitas yang melampaui agama dan melampaui segala ciptaan yang bekerja di dalam sistem ketuhanan. Apakah Seven Prime ini dapat dikatakan sebagai mereka yang menciptakan kesadaran atas apapun di semesta ini, baik fisikal maupun non-fisikal? Lantas bagaimana cara kami menyatu dengan kesadaran kosmik itu sendiri? Seperti yang diceritakan Bro Will yang merujuk ke Seven Prime. Oke, Bila sebentar, tidak itu dulu ya. ada- Itu dulu. Hah, ini mau Iya, dilanjut baca lanjutin apa gimana? bila tidak. Bila tidak ada eksemplar atau manuskrip atau kitab atau jurnal-jurnal yang menunjukkan eksistensi mereka. Sebab setiap manusia menurut Bro Will bisa menyentuh kesadaran itu. Bagaimana caranya bila kita manusia biasa ingin belajar hal tersebut? Udah dulu. Kayaknya ini tertuju sama Kak Will banget sih. Iya. katanya. Ya udah, kakak yang jawab ya. Ya, pegang aja dulu nggak apa-apa. Satu lagi teman-teman, kan tadi dibilang melampaui agama, melampaui ciptaan. Satu lagi, melampaui waktu guys. Jadi berkali-kali 100%, 100%, gue baru tahu itu ulah Seven Prime, tanda kutip ulahnya mereka setelah kejadian. Berkali-kali gue bilang ini di DA ataupun di TA. Gue gak akan pernah tahu itu cara mereka bekerja setelah kejadian. Kalau iblis belum bertingkah udah ketahuan. Arka ketahuan. Malaikat sometimes we feel their presence kan. GR udah langganan dan yang lain-lain. Seven Prime
Nggak tahu. Tahu-tahu udah kayak udah selesai. Astaga, tadi 2 jam itu kita Seven Prime gini. Jadi mereka melampaui waktu, guys. Melampaui waktu. Lalu ditanyakan apakah Seven Prime dikatakan mereka menciptakan kesadaran ataupun atas apapun? I'm not sure. Tapi I believe mereka punya andil. I do believe mereka punya andil. Jadi hanya sampai situ gue bisa jawab. Lantas bagaimana cara kita menyatu dengan kesadaran kosmik itu sendiri? Nah, ini ada banyak cara. Tapi jujur memang gue akuin kalau dari pengalaman gue selama 20 tahun ini, karena umur gue kan masih 25 ya. Jadi ya pokoknya selama 40 tahun ke belakang. Nah, itu baru benar. Udah puas, seneng. Enggak, kita harus jujur. Selama 40 tahun ke belakang, artikel-artikel yang arahannya memanifestasikan kesadaran kita untuk menyatu dengan kesadaran kosmis itu tidak ditemukan di dalam agama Abrahamik. Jujur, lebih sedikit. Pasti ada, tapi jujur gue di Katolik aja latar belakang gue nggak menemukan ini. Karena totally lain doktrin dan konsepnya. Ini lebih ditemukan di Buddhism dan juga maybe Hinduism. Lebih ditemukan di situ. Jadi kalau teman-teman mau nanya itu, carilah artikel-artikel yang mungkin lebih mengarah ke situ. Benar atau salahnya itu terserah teman-teman mau menginterpretasikannya. Tetapi memang itu lebih banyak dari ketimuran dan Buddhism dan Hinduism. Kalau ditanya, kan Bro Will tadi kan pernah mencicipi. Ya, gue hanya mencicipi. Gue belum menyentuh kesadaran itu. Dan jadi gue belum dalam kapasitas untuk menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan itu gue rasa hanya bisa dijawab oleh para praktisi spiritualis yang bahkan sudah mungkin mengetahui waktu kematian mereka, mengetahui jantung mereka berdetak itu bisa diturunin sampai level. Pokoknya self control mereka udah luar biasa. Itu udah a whole new level of human. Itu adalah orang yang tepat untuk ditanyai hal seperti ini. Kalau gue bahkan belum bisa ngatur tekanan darah sendiri. Gue bahkan masih gak bisa kadang-kadang mensupres nafsu makan aja, gue masih berasa lapar. Jadi I'm not the right person to say I'm sorry ya. Karena gue tahu level gue, gue tahu level gue masih di mana. Gue gak capable untuk menjawab itu. Masih ada pertanyaan lanjutan? Iya, I know. Nah, lanjut ya pertanyaannya. Menurut Bro Will sendiri, apakah Seven Prime ini termasuk salah satu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan seperti halnya angel, dalam kurung, cuman lebih expert atau higher atau different level, tutup kurung, atau memang mereka yang dimaksud ini adalah Tuhan itu sendiri, literally God? Terima kasih atas waktunya TA. Maaf kalau kurang paham mengenai hal demikian. Seneng banget bisa ngeluapin ketidaktahuan ini. Kalau ada Q&A aku maju paling depan. Wah kakak. Oke, ditunggu tanggal 27 Oktober ya ini. Kalian sehat-sehat ya. Kak Aileen, Kak Jasin, Kak Willy. Thank you. Sehat Kakak juga sehat-sehat. Thank you. Yang tadi ya, menurut Bro Will, apakah Seven Prime termasuk salah satu? Kan menurut gue ya, ini adalah teori liar gue dan belum ada dasarnya. Baik di mungkin udah ada tapi definitely sekali lagi bukan di agama Abrahamik. Menurut gue, Seven Prime itu adalah perwujudan energi Tuhan namun yang mempunyai kesadaran individualitas. Mungkin berat, tapi maksudnya gini. I do believe Tuhan yang dimaksud sang sumber itu sendiri itu melampaui kesadaran. Bahkan mungkin itu bukan kesadaran, itu hanya adalah sebuah energi tanpa batas, everything, tapi yang tidak berkesadaran. Ini hanya teori gue. Sedangkan Seven Prime pakai bahasa Inggris ya, consciousness yang spring forth dari sang sumber tersebut. Dari tenaga yang maha dahsyat yang tidak terbatas itulah muncullah kesadaran-kesadaran. Nah, mungkin Seven Prime itu salah satu yang paling awal. Mungkin karena mereka memperkenalkan dirinya ke gua adalah kami adalah benih-benih awal kesadaran. Begitu. Hanya itu yang mampu gua jawab, teman-teman. Untuk ini kalau menurut gua. Sudah pasti ini bukan jawaban yang benar, tetapi itulah pendapat gua. Thank you. Nice.
Oke, selanjutnya ya. Lanjut. Hai Kak, mau tanya apa bedanya abstrak alam sama intuisi murni? Apa Ini ada Aileen. hubungannya sama spirit guide kita? Ya ini lebih ke Aileen. Sebenarnya abstrak alam itu adalah intuisi itu sendiri sih. Tapi bedanya kalau aku nggak pernah membatasi diri aku untuk mendapatkan intuisi dari manapun. Memilah pasti. Of course aku harus bisa belajar memilah mana suara yang memang the real intuisi atau memang suara kubu kiri. Itu udah harus. Ya gitu. Dan biasanya abstrak alam itu bisa abstrak. Makanya kenapa dinamakan abstrak alam. Tetapi sometimes ada juga yang memang directly sesuai dengan pesan yang tertuju kepada orang tersebut. Oke. Udah? Simple. Next. Selanjutnya ya. Hmm. Mau lu yang baca apa gue yang baca? Aileen. Silakan Lin. Ini seru soal pertanyaannya. Halo tim TA, mau tanya, apa tips-tips dari TA? Menurut pandangan TA, kira-kira bagaimana menghadapi orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda, dalam kurung anak-anak, daripada kita? Tetap lebih muda daripada kita, oke. Tetapi spiritualnya itu masih awam atau bisa dikatakan fanatik. Satu sisi nggak mau jadi debat, satu sisi lagi karena orang tua jadi kita nggak boleh lawan. Satu sisi anak-anak itu masih sangat awam dan jika salah dalam kata-kata, mereka bisa nangkepnya yang lain. Mohon tips-tipsnya, terima kasih. Dalam kurung, kebetulan saya guru sekolah minggu, jadi ya berhadapan dengan orang tua serta murid. Jesslyn yang jawab. Kawil dulu. Tuh kan kalau pertanyaannya panjang gitu kakak mesti baca lagi. Maaf ya. Iya sama, aku juga tipe yang begitu. Aku nggak bisa kayak nggak denger. Kayak Bukannya pendengaran kalian bagus ya? lumayan, tapi mungkin karena kita Pendengaran sudah sih bagus, iya, Lin. bagus. Tapi kan Lumayan lah. sekali ditanya itu nggak bisa kayak berenten gitu, nggak sanggup lah jawabnya. Karena kakak tipe orang yang kalau mau jawab itu harus tepat sasaran, Lin. Kalau politician sih ditanya banyak gitu dia bisa jawab dengan refleks professionally trained jawaban politik gitu. I'm not. Anyway, Ya agak pelik sih. agak pelik ini, tapi gue langsung aja jawab gak enaknya. 80% jawabannya adalah gak bisa guys, you cannot. Kita tidak bisa memaksakan pertumbuhan spiritual seseorang ataupun pemahaman. Gak usah spiritual, kita tidak bisa memaksakan pemahaman mengenai hidup menurut versi kita ke pemahaman hidup menurut versi orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda. Memang gak enak jawabannya, tetapi generasi bonyok gua udah pasti beda dengan generasi anak gua. Udah beda 40 tahun generasinya. Ya sudah pasti akan persepsi benar salah, persepsi etis nggak etis, persepsi ini baru hidup loh, bukan mengenai spiritual, sudah pasti berbeda. Ini gua rasa adalah keterbatasan kita sebagai human berdasarkan situasi dan generasi. Kalau gua lebih memilih diam karena nggak ada gunanya. Bokap gue dulu pernah ngomong berkali-kali dan gue menyaksikan sendiri. Ketika dalam ceramah spiritual atau ceramah apapun yang bersifat religius atau spiritual, teman-teman boleh perhatiin nih. Misalnya ada satu narasumber bicara, terus ada orang ngelilingin kan. Hanya dalam waktu hitungan detik, menit bahkan. Ntar ada yang begini, tidur, ada yang pura-pura dengerin tapi matanya nahan ngantuk, ada yang antusias dengerin, ada yang kayak handphonean, ada yang udah mulai gini. Itu dengan cepat. Itu sebenarnya bentuk seleksi alam dengan sendirinya. You have 50 people in front of you. Kita berceramah, yang dengerin paling cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisanya yang 42 itu perhaps kemana-mana pikirannya. Yang 42 itu stay there karena menghormati lagi dalam acara. Gitu. And that's reality. Yep. Siapa bilang kalau di gereja itu misalnya kapasitas gereja berapa? 500 orang gitu. Pas pastornya ceramah yang dengerin 500. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu mungkin kayak more than 50% pikirannya kemana-mana. Habis ini kita makan dinner di mana? Dimsum enak ini gini ya kan. That's reality guys. Gitu. Kalian mau jawab? Dari aku? Boleh. Kalau dari aku,
Yang pertama, kalau sama orang dewasa tidak perlu didebatkan sih. Karena spirituality itu nggak pernah memaksakan. Semua balik lagi kepada kesadaran diri mereka sendiri. Menurut aku cukup doakan saja sih. Karena debat pun nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Ada istilahnya Lin namanya debat Sir. ya. Tuh kamu tahu? Tahu. Oh ya, kirain nggak tahu gitu. Iya tahu sih. Apalagi ya? Kalau yang anak-anak aku tadi dapat abstraknya sih. Karena anak-anak masih sangat muda, aku rasa lebih penting untuk mengajarkan mereka how to become a human. Karena kesalahan dari orang tua yang pada umumnya aku sih, lebih ke aku ya, ini kan dari pendapat aku, yang aku temui ketika nanganin masalah klien adalah orang tua itu hanya mengajarkan anak mengenai ego. Gimana cara memupuk ego, gimana cara meninggikan ego anak tersebut supaya lebih memikirkan egonya sendiri ketimbang memikirkan orang lain. Sedangkan kita bukan sedangkan. Dan ketika anak-anak tersebut tumbuh dewasa, mereka akan menjadi sosok-sosok yang bisa jadi destruktif untuk diri sendiri dan destruktif untuk orang lain. Ya, gitu sih. Thank Dari you aku. Lin. Iya, gue lupa untuk anak-anak. Makanya kalau gue ya teman-teman, jangan dihujat. Ya tapi gue nggak, I haven't had the chance untuk bertemu dengan anak gue untuk waktu yang kontinum. Tapi kalau gue bersama anak gue, yang gue tekankan hanyalah moralitas, empati, norma dan logika. Gue mengesampingkan dulu tuh nilai-nilai religi, terus superstitious yang berbau gaib-gaib, Tuhan-Tuhan gitu. Itu ntar dulu deh. Ini 4 dulu nih, moralitas, empati, logika, dan norma-norma. Itu yang lebih dibutuhkan di masyarakat. Moralitas tuh as simple kayak empati tuh as simple kayak kamu mau nggak digituin. Kalau kamu nggak mau digituin, jangan gituin orang lain. Itu moralitas. Logika ya logika, critical thinking. Dia kalau diajarin Tuhan gaib, setan gitu, mana you cannot see it. Walaupun gue adalah praktisi supranatural, tapi gue nggak mau ngajarin anak gue tuh ada setan, ada gini, gue nggak mau gitu. Kecuali dia punya tugas. Critical thinking aku setuju banget sih. Moralitas dan norma ini yang menurut gue lebih agak sulit. Karena ini yang gue bilang tadi, generasi per generasi agak gapnya beda Lin. Ya kan? Di zaman bonyok kita pakai pakaian terbuka, apaan tuh nggak sopan tuh. Standar aja berubah guys mengenai pakaian itu wanita harus seperti apa. Zaman sekarang justru kalau pakaiannya tertutup, kuno, dibilang terbuka nggak masalah. You know, cowok-cowok it's normal. Emang salah gue apa? Gue nggak mengumbar yang gimana banget ya. Susah, itu beda generasi. Yang moralitas dan norma ini nih rancu banget nih. Makanya gue menekankan di empati dan logika dulu. Itu paling penting teman-teman. Paling penting. Habis ini Kamil aman kan? Apa? Habis video publish aman kan? Aman gitu, aman. Sama yang terakhir sih, kalau untuk anak-anak, ya kita sebagai orang yang lebih tua, jangan mematahkan sayap anak-anak. Bukannya dia malah bertumbuh gitu secara jiwa, malah ujung-ujungnya kayak keteken gitu.